Bismillahirrahmanirrahim. Definisi koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid fase terdispersi atau yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain, medium pendispersi atau pemecah. Sejarah koloid. Nama koloid pertama kali digagas oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Istilah koloid berasal dari bahasa Yunani, yaitu kola yang berarti lem dan oid yang berarti seperti. Secara harfiah, koloid dapat diartikan seperti lem, karena koloid diibaratkan seperti lem dalam hal kemampuan difusinya. Nilai difusi koloid sama rendahnya dengan lem. Jenis koloid. Berdasarkan zat terdispersinya, koloid dibagi menjadi 4, yaitu 1. Sol. Fase terdispersi adalah zat padat. Kedua, emulsi. Fase terdispersi adalah zat cair. Kemudian aerosol. Fase terdispersi adalah zat padat. Dan terakhir adalah buih. Zat terdispersi adalah zat. Kaca dan gelas. Kaca adalah salah satu produk industri kimia yang paling akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun, tidak banyak yang kita ketahui mengenai kaca tersebut. Kaca merupakan sebuah substansi yang keras dan rapuh, serta merupakan padatan amorf. Hal ini dikarenakan bahan-bahan pembuat kaca bersifat amorf yang mana dapat meleleh dengan mudah. Kaca merupakan hasil penguraian senyawa-senyawa inorganik yang mana telah mengalami pendinginan tanpa katalisasi. Komponen utama dari kaca adalah silika. Dalam kehidupan sehari-hari, kaca digunakan sebagai cermin, ilustrator panas, alat-alat laboratorium, dekorasi, dan pembatas ruang. Pembuatan kaca dan gelas. Kaca dan gelas dapat dibuat dengan beberapa bahan, antara lain bahan dasar yang meliputi pasir silika, soda, dan soda gamping. Sebagai bahan tambahan ialah blok refraktori, kulet, nitrat, kalium nitrat, kerak garam, arsen trioksida, boraks, dan feldspar. Proses pembuatan kaca dan gelas. Kaca dan gelas dapat dibuat dengan beberapa tahap, antara lain tahap 1. Dapatkan jumlah pasir silika yang cukup, juga disebut pasir kuarsa. Pasir silika adalah bahan utama dalam pembuatan kaca. Kaca tanpa kotoran besi dicari untuk potongan kaca bening. Seperti besi akan menyebabkan kaca muncul kehijauan ketika hadir. Jika tidak mungkin untuk menemukan pasir cukup bebas dari kotoran besi, efek tinting mereka dapat diatasi dengan menambahkan sejumlah kecil mangan dioksida. Tahap kedua. Tambahkan natrium karbonat dan kalsium oksida ke pasir. Natrium karbonat atau soda menurunkan suhu yang diperlukan untuk membuat kaca komersial, namun memungkinkan air untuk melewati kaca, sehingga kalium oksida atau jeruk nipis ditambahkan untuk meniadakan properti ini. Oksida magnesium dan atau aluminium juga dapat ditambahkan untuk membuat kaca lebih tahan lama. Umumnya, aditif ini mengambil tidak lebih dari 26-30% dari campuran kaca. Tahap ketiga. Tambahkan bahan kimia lainnya untuk memperbaiki kaca dengan tujuan yang akan digunakan. Penambahan paling umum untuk kaca dekoratif memimpin oksida yang memberikan kilauan dalam kristal gelas, serta kelembutan untuk membuatnya lebih mudah untuk memotong dan juga menurunkan titik leleh. Lensa kacamata mungkin berisi oksida lanthanum karena sifat bias, sedangkan zat besi membantu kaca menyerap panas. Memimpin kristal dapat berisi hingga 33% timah oksida, namun lebih oksida timah semakin banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk membentuk kaca cair. Begitu banyak pemimpin pembuat kristal memilih kadar timbal kurang. Tahap 4.
menambahkan bahan kimia untuk menghasilkan warna yang diinginkan di dalam gelas. Seperti disebutkan di atas, kotoran besi dalam pasir kuarsa membuat kaca dibuat dengan tampak kehijauan, sehingga besi oksida ditambahkan untuk meningkatkan warna kehijauan. Seperti tembaga oksida, senyawa sulfur menghasilkan kekuningan, kuning, kecoklatan, atau warna bahkan kehitaman. Tergantung pada berapa banyak karbon atau besi juga ditambahkan ke campuran. Tahap 5. Tempatkan adonan ke dalam wadah tahan panas, kemudian cairkan campuran menjadi cairan. Untuk gelas silika komersial, hal ini dilakukan dalam tungku berbahan bakar gas, sedangkan kacamata khusus dapat dibuat menggunakan melter listrik, tungku pot, atau klin. Pasir kuarsa tanpa aditif menjadi kaca pada suhu 2300 derajat Celcius atau 4172 derajat Fahrenheit. Menambahkan natrium karbonat atau soda mengurangi suhu yang diperlukan untuk membuat kaca sampai 1500 derajat Celcius atau 2732 derajat Fahrenheit. Tahap 6. Menyeragamkan dan menghilangkan gelembung dari gelas cair. Ini berarti mengaduk campuran dengan ketebalan konsisten dan menambahkan bahan kimia seperti natrium sulfat, natrium klorida, atau antimon oksida. Tahap ke-7. Membentuk kaca cair dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain, kaca cair dapat dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan dingin. Metode ini digunakan oleh orang Mesir dan juga beberapa lensa yang dibuat hari ini. Sejumlah besar dari kaca cair dapat berkumpul di ujung tabung berongga yang kemudian ditiupkan ke dalam, sementara tabung dihidupkan. Gelas dibentuk oleh udara yang masuk ke dalam tabung. Gravitasi menarik kaca cair dan alat gelas blower yang digunakan untuk gelas cair. Kaca cair dapat dituangkan ke dalam bak timah cair untuk dukungan dan mengecam dengan nitrogen bertekanan untuk membentuk dan memolesnya. Kaca dibuat dengan metode ini disebut kaca mengapung. Cara ini telah dilakukan sejak 1950-an. Tahap ke-8. Biarkan kaca dingin, kemudian sterilkan kaca untuk memperkuat itu. Proses ini disebut annealing dan menghapus semua titik stres yang mungkin telah terbentuk di kaca selama pendinginan. Setelah proses ini selesai, kaca kemudian dapat dilapisi, dilaminasi, atau diperlakukan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Sebuah proses terkait tempering, di mana kaca dibentuk dan dipoles ditempatkan ke dalam oven dan dimanaskan sampai setidaknya 600 derajat Celcius atau 1112 derajat Fahrenheit, dan kemudian cepat cook atau dipadamkan dengan ledakan udara pada tekanan tinggi. Kaca pecah menjadi pecahan anil pada 6000 pounds per square inch atau PSI, sedangkan istirahat kaca tempered menjadi potongan-potongan kecil di tidak kurang dari 10.000 PSI dan biasanya sekitar 24.000 PSI.